Hai teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Metode Pengumpulan Data dan Penarikan Kesimpulan Penelitian Kualitatif. Baik, izinkan saya juga untuk memperkenalkan tim satu kelompok saya. Yang pertama ada Dewi Sania Hamidah, yang kedua ada Alfi Rizky Ananda, yang ketiga ada Lukman Hakim, yang keempat saya sendiri Noviana Minatus Silva. Baik, kepada pemateri pertama, waktu dan tempat disilahkan. Halo teman-teman semua, saya Noviana Minatus Silva. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian, yaitu metode pengumpulan data. Kualitas pada data tidak hanya ditentukan oleh rehabilitas dan validasi dari alat ukur saja, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana cara kita mengumpulkannya. Yang pertama, ada beberapa aspek dalam proses pengumpulan data, yaitu data apa yang akan dikumpulkan atau bisa disebut what, dengan apa data itu dikumpulkan, which, dari apa data yang dikumpulkan, where, kapan data tersebut dikumpulkan, when, kapan cara pengumpulan data, who. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data, observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua adalah survei. Yang ketiga adalah interview atau wawancara. Yang keempat adalah eksperimen atau percobaan atau pengukuran secara langsung. Selanjutnya adalah observasi. Pengumpulan data melalui pengamatan dan catatan oleh pengumpulan data terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki oleh proyek penelitian. Sifat tidak ada interaksi antara objek yang diamati dengan pengamatan atau pengumpulan data. Contohnya, observasi tentang jumlah kendaraan yang lewat di jalan tol Krepia Jatilage untuk menganalisis tingkat pendapatan lalu lintas dari jalan tol Kota Semarang. Selanjutnya adalah observasi tentang jumlah pengukuran swalayan di Sri Ratu untuk menganalisis minat konsumen dalam menentukan pilihan tempat berbelanja. Observasi pada pertandingan sepak bola untuk menentukan permainan kesebelasan terbaik dalam satu turnamen Liga Sepak Bola Indonesia. Yang selanjutnya adalah kelebihan observasi. Data yang diperoleh atau up to date karena diperoleh dari keadaan yang terjadi pada saat itu, pada saat berlangsungnya peristiwa tersebut. Data lebih objektif dan jalur objek yang diteliti atau responden tidak dapat mempengaruhi terkumpulnya data atau menutup kemungkinan manipulasi. Selanjutnya adalah kelemahan observasi, yaitu yang pertama adalah memerlukan banyak waktu. Yang kedua adalah tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data masa lalu dan masa mendatang. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data dan berkaitan dengan sikap dan inovasi secara perilaku responden. Baik, kepada materi selanjutnya dipersilakan. Selanjutnya adalah persiapan observasi. Di dalamnya terdapat isi pengamatan, yang mana dalam isi pengamatan tersebut berisi data apa yang akan diamati. Selanjutnya adalah objek pengamatan. Di situ terdapat apa atau siapa yang akan diamati. Selanjutnya alat pengamatan, di mana dalam pengamatan tersebut menggunakan pengamatan langsung atau menggunakan alat bantu. Dan selanjutnya adalah waktu pengamatan, yakni kapan pengamatan akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi pengamatan, di mana pencatatan langsung atau menggunakan alat bantu. Selanjutnya adalah survei. Pengumpulan data melalui permintaan atau keterangan atau jawaban kepada sumber data dengan menggunakan daftar pernyataan atau kuesioner atau angket atau sebagai alatnya. Cara pemakaian kuesioner, yakni yang pertama tatap muka dengan sumber data atau responden secara kelompok atau perorangan. Selanjutnya melalui telepon dan juga bisa melalui pos atau surat. Ada juga sifat, yakni terdapat interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat atau pengumpul data. Contohnya, survei mengenai merek sabun cuci yang paling diminati oleh ibu rumah tangga. Ada juga survei mengenai sistem pengelolaan persediaan barang di apotik Sehat Sejahtera yang ada di Semarang. Selanjutnya kelebihan survei. Kelebihan survei yakni data yang diperoleh autentik, objektif, dan jujur karena berasal dari sumber data atau responden secara langsung.
dapat diterapkan untuk pengumpulan data dalam lingkup yang luas, serta dalam hal tertentu efisien dalam penggunaan waktu pengumpulan data. Kelemahan survei yakni ada informasi terselubung dari responden, khususnya untuk informasi yang berkaitan dengan sifat, motivasi, atau perilaku responden. Ada juga responden terkadang tidak menjawab apa adanya, tetapi apa yang sebaliknya. Selanjutnya, responden terlalu dibatasi pada jawaban-jawaban yang tertentu. Responden sering tidak mengembalikan kuesioner dan juga sering muncul jawaban-jawaban yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya persiapan survei. Perancangan kondisioner. 1. Deskripsikan maksud dan kondisioner kepada responden. Kedua, buat materi atau daftar pertanyaan. Yang ketiga, buat kode jawaban. Yang keempat, buat petunjuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, uji coba kondisioner. Lakukan uji coba kondisioner dan analisis kekurangan atau kelemahan kondisioner. Selanjutnya, perbaikan atau penyempurnaan kondisioner. Lakukan perbaikan dan penyempurnaan kondisioner dari hasil uji coba. Selanjutnya, pemilihan responden. Tetapkan secara jelas kriteria dan siapa responden yang akan diberi kondisioner. Selanjutnya, pelaksanaan. Lakukan pembagian kondisioner dan tetapkan teknis pelaksanaannya. Selanjutnya, pembuatan kondisioner yang baik. Antara lain, ada petunjuk jelas mengenai maksud diberikannya kondisioner. Selanjutnya, ada petunjuk jelas mengenai cara pengisian kondisioner. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti dan tidak bias artinya. Dan yang keempat, menghindari pertanyaan yang tidak jelas, tidak perlu, dan tidak relevan. Yang kelima, menghindari pertanyaan yang sugestif, bernada, menekan, atau mengancam, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan urutan pertanyaan yang logis dan sistematis. Yang ketujuh, merahasiakan identitas responden agar responden objektif dalam menjawab. Selanjutnya, interview atau wawancara. Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antar pewawancara, pengumpulan data dengan responden sumber data. Sifat terdapat interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan responden. Contoh, menerangkan maksud wawancara dikaitkan dengan tujuan penelitian. Menjelaskan mengapa responden dipilih untuk diwawancarai. Selanjutnya, menjelaskan identitas dan asal-usul pewawancara. Selanjutnya, yang terakhir, menjelaskan sifat wawancara, terbuka atau tertutup. Saya Dewi Sania Hamida akan melanjutkan materi, yaitu komponen dan faktor yang mempengaruhi dalam suatu wawancara. Yang pertama, ada pewawancara, yaitu komponen dan faktor yang mempengaruhinya, yaitu karakteristik sosial, kemampuan, motivasi, dan rasa aman. Yang kedua, responden, yaitu karakteristik sosial, kemampuan, motivasi, rasa aman. Yang ketiga, materi wawancara, yaitu kepekaan pertanyaan, kesukaran pertanyaan, dan substansi. Dan yang keempat, situasi wawancara, yaitu waktu, tempat, kehadiran orang lain, dan sikap masyarakat. Selanjutnya ada eksperimen atau percobaan, yaitu pengumpulan data melalui pencatatan langsung dari percobaan atau pengukuran. Sifatnya yaitu terdapat penggunaan alat ukur atau metode eksperimen tertentu. Tahapan eksperimen atau percobaan, yaitu identifikasi semua variabel yang relevan, identifikasi variabel non-eksperimen yang mungkin mengganggu eksperimen, tentukan alat ukur atau instrumentasi yang dipakai, tentukan rancangan dan metode eksperimen yang akan dilakukan, tentukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk eksperimen, lakukan eksperimen atau pengukuran, catat data hasil eksperimen atau pengukuran. Untuk mendapatkan eksperimen yang baik, perlu dilakukan eksperimen yang berulang-ulang. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil analisis data. Pada penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis penelitian, kesimpulan dapat ditarik dari hasil pengujian hipotesis.
Kesimpulan penelitian harus sesuai dengan tema, topik, dan judul penelitian, pemecahan permasalahan penelitian, hasil analisis data, pengujian hipotesis bila ada, teori atau ilmu yang relevan. Kesimpulan hendaknya dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.